Di jalan kebudayaan, cara Gus Dur untuk rekonsiliasi kebangsaan. Menurut saya kita perlu menyimak diskusi ini, dialog publik ini. Tadi Ubed dari perspektif baru, perspektif anak muda, sangat jelas mengatakan bahwa orang ini, Jokowi Widodo ini, Presiden Widodo ini tidak punya otoritas moral untuk ngomong soal HAM, karena dia banyak melanggar HAM, banyak berbohong dan lain-lain. Jadi itu poin yang penting. Dan tadi menyebut nama Gus Dur, salah satu presiden yang kontroversial. Dia kontroversial memang bos saya, Abdurrahman Wahid. Sebelum masuk ke pandangan Gus Dur ini, saya ingin menyamakan dulu persepsi apa yang ada di dalam pikiran Gus Dur tentang Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu menurut Gus Dur ini ibarat kereta panjang, jauhnya panjang, karena itu selalu menghindari tabrakan, menghindari hadap-hadapan dengan kekuatan yang besar. Karena kalau itu terjadi, korbannya akan banyak. Nah itu selalu ngeles. Tapi pada saatnya kalau harus berbelok itu nggak pakai kalangan dulu, kayak kereta itu lah, muter dia zigzag. Nah pada tahun 99, terutama sejak 98, kita tahu, kita paham ada rezim yang kita anggap otoritarianisme baru. Ketika benteng itu rubuh dan penguasa besarnya Jenderal Soeharto, Presiden Soeharto tumbang, maka hampir semua kekuatan yang tadinya tersembunyi kemudian keluar. Saya mencoba dengan presiden kebudayaan. Kalau saudara-saudara pernah nonton film Lion King, ketika Lion King mati, itu kadal, kecoa, serigala, harimau yang penjaganya semua keluar. Itu. Jadi perlu ada king baru. Jadi ketika kekuatan besar tumbang, akan menimbulkan kecoa-kecoa dan buaya yang binatang-binatang jahat itu muncul. Dan salah satu kekuatan yang selama ini tersembunyi waktu itu adalah komunis, yaitu korban-korban keluarga dan lain-lain. Justru memahami ini, dia ingin cek pertanyaan itu seberapa besar kekuatan itu. Nah tetapi sebagai pimpinan NU, dia perlu ingin menyelesaikan persoalan keluarga besarnya dengan para korban waktu itu kelompok komunis. Karena itu beliau tidak sia-siakan untuk meminta maaf, tapi itu pun ada strateginya, yaitu ketika tahun 99 sekitar akhir Oktober mengundang Pramudiana tentu para besar, memang berteman dengan Gus Dur di dalam istana. Kemudian beliau bicara ngobrol soal yang lain-lain, terutama soal pandangan Pramudia soal laut, di dalam novelnya Gadis Pantai gitu. Dan konon katanya ini salah satu yang mendorong penguatan pikiran Gus Dur untuk membuat Menteri Kelautan. Nah, tapi dalam dialog itu ada bicara soal minta maaf kepada Pram atas peristiwa itu. Kemudian Pram bertanya, ini atas nama pribadi atau atas nama NU Gus? Kata Gus, ya terserah aja lah, itu aja dapat ya. Sebagai NU juga nggak masalah. Yang penting ini adalah clear, dan Gus juga ngomong kamu juga harus minta maaf. Jadi dua-duanya. Nah, pandangan Gus Dur waktu itu dia pakai pendekatan kebudayaan. Jadi kalau kita pernah nonton film Romeo dan Juliet yang Shakespeare itu, ada dua keluarga, Montague dan Capulet, yang berseteru. Kemudian ada Romeo dan Juliet, anak-anak keluarga yang berseteru ini bersita, kemudian dua-duanya mati. Ketika dua-duanya mati, persoalan ini tidak pernah diusut apakah kesalahan ada di Romeo atau di Juliet, tapi kemudian diselesaikan begitu saja. Jadi ada persoalan. Nah, menurut Gus Dur, persoalan komunis, peristiwa tragedi yang baik yang dari tahun 20-an sampai 48 sampai ke 65 itu, ini sudah peristiwa kultural, sosial, politik yang kompleks. Dan ketika masyarakat secara natural sudah menganggap ini selesai, ya sudah.
Karena itu pernyataan maaf ini, kata Gus Dur, ini nggak bisa dideskripsikan atau dielaborasi menjadi ganti rugi apalagi pakai uang negara dan APBN. Itu nggak ada gantinya lagi situ. Nah, persoalan ini pernah ditulis oleh sahabat saya, Satur Al-Natawi, dalam bukunya bahwa pertanyaan maaf Gus Dur itu pernyataan maaf kultural. Jadi tidak dikaitkan dengan ganti rugi dan rehabilitasi dan lain. Karena semuanya kan sudah clear, sudah biasa lagi. Karena kalau diangkat lagi siapa yang salah, itu menjadi persoalan baru yang tidak akan selesai. Jadi pesan Gus Dur kepada saya dulu itu, masalah itu ada dua. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan dan persoalan yang bisa selesai dengan sendirinya. Jadi kalau yang bisa diselesaikan bukan persoalan. Nah, jadi kalau persoalan yang bisa diselesaikan dengan sendirinya, ya biarin aja selesai dong. Kalau persoalan yang tidak bisa diselesaikan, ya ngapain dipersoalkan? Gitu aja kok repot. Nah, gitu aja kok repot. Jadi saya ingin jelaskan kembali bahwa Gus Dur menganggap ini sebuah tragedi kebudayaan seperti tragikal dramatik tragikal yang ditulis oleh Shakespeare, Romeo dan Juliet. Ini semua selesai, menarik untuk ditonton sebagai film, tapi untuk persoalan baru. Dan pernah juga Gus Dur ngomong soal ini, soal TAP MPR nomor 25 itu minta dicabut. Waktu itu saya tanya, Gus, maksudnya apa? Ya kita ingin lihat kekuatan mereka seberapa besar dan kekuatan anti komunis seberapa besar. Dan kemudian kan begitu masih sangat kuat rakyat Indonesia terhadap anti komunis, ya sudah, tidak ada masalah juga. Dan Gus Dur tidak pernah menyuruh satu orang pun politisi dari PKB punya di parlemen untuk mengurus soal pencabutan ini. Semua bisa dicek hanya semua orang-orang PKB. Ada nggak yang pernah diperintah itu? Coba kamu, karena Gus Dur kan punya instrumen politik juga, dan Gus Dur tidak pernah melakukan itu. Jadi ini hanya sebagai cara membaca masyarakat secara komprehensif. Kita paham psikologi orang yang tidak bisa melihat ini kan ukuran itu pakai yang pendengaran. Nah, Gus Dur mencoba itu mengeluarkan satu bunyi, kemudian reaksinya seperti apa, kemudian dia bikin keputusan. Jadi saya kira itu. Ya, baik. Pak Yusuf, Pak Masud, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjelasan menjelaskan itu kan kalau Gus Dur mesti kita cerna lebih jauh lagi. Apa yang mesti dimaukan oleh Gus Dur? Oke, baik, silakan. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan.